Gilimanuk, motornya mogok bro waktu keluar, banjir ternyata. Tadi waktu mau masuk juga macet. Halo brother, balik lagi di sini bersama gue Mas Brewok Pengembara. Jadi di perjalanan kali ini gue nggak sendiri nih brother. Gue ditemenin sama Cak Jun dan istrinya Cak Jun. Kali ini kita mau gas nyebrang ke Pulau Bali nih brother. Jadi rencana kita tuh simple tapi seru nih brother. Moto camping di salah satu danau yang paling ikonik yang punya pura di pinggir danaunya. Vibes-nya gak main-main nih brother. Penasaran kita bakal ke pura mana? Stay tune terus ya, ikutin perjalanan Mas Brewok Pengembara kali ini. Perjalanan kali ini tuh spesial juga karena kita berangkatnya habis momen lebaran nih. Kondisi di Ketapang masih padat tapi lebih kepadat banget sih ini. Macetnya panjang dan parah menurut gua. Sampai gue baca berita macetnya tuh sampai waktu dodol bro. Waktu dodol masih kesana lagi tuh. Bisa sampai puluhan kilometer dari pelabuhan Ketapang. Gila nggak tuh? Tapi berhubung kita naik motor, kita masih bisa masuk dan selap-selip nih brother. Jadi tinggal nunggu antrian, terus tunggu kapal yang bersandar, langsung masuk deh. Tutup krannya. Jadi sesampainya di pelabuhan Gilimanuk, tiba-tiba motor gue tuh susah nyala brother. Pas mau turun dari kapal, motornya tuh di selah nggak bisa, di starter juga nggak bisa. Sekalinya bisa hidup tuh paling bisa nyala bentar doang brother. Udah dinyalain, jalan dikit langsung mati lagi. Di starter nggak bisa, di selah juga susah. Dan yang paling bikin gue shock yaitu ketika penyeberangan dari tadi tuh kran bensin gue tuh nggak ditutup dan ternyata karbu gue tuh banjir bro. Gue lihat di bawah motor tuh ada genangan, gue kira genangan apa kan, ternyata genangan bensin dari motor gue. Dan akhirnya gue dorong bro motornya. Siang bolong gini dorong motor tuh emang gila sih. Setelah motornya akhirnya nyala, ini nyala sementara aja ya. Kita langsung keluar dulu aja dari area pelabuhan. Urusan benerin nanti kita cari tempat yang lebih aman dan nyantai nih. Buat kalian yang pakai motor custom gak perlu khawatir. Yang penting siapin aja SIM dan STNK. Tinggal kasih ke Pak Polisi buat dicek. Selama surat-surat lo lengkap, harusnya aman sih. Gue sendiri juga sering bolak-balik nyebrang dan alhamdulillah sejauh ini aman-aman aja nih brother. Balik lagi di sini bersama gue Mas Brewok Pengembara. Kita baru keluar Gilimanuk, motornya mogok bro waktu keluar, banjir ternyata. Tadi waktu mau masuk juga macet.
Dan akhirnya setelah drama motor gue yang sempat susah nyala tadi, kita berhasil keluar dari pelabuhan Gilimanuk. Gak lama langsung kita cek karbunya, dibongkar sama Cak Cun nih brother. Ternyata biang masalahnya itu banyak banget kotoran dari tangki nih brother. Bahkan ada air juga yang ikut masuk. Itu yang bikin karbu jadi banjir dan susah hidup. Setelah dibongkar, dibersihin dan dirapiin lagi, alhamdulillah motor langsung normal, gaspol lagi tanpa kendala. Perjalanan pun berlanjut, kita bakal melewati jalur utaranya Pulau Bali nih brother. Kita bakal menuju ke daerah Munduk, lanjut ke arah Danau Tambelingan, spot yang udah kita incar dari awal. Jadi ikutin terus keseruan perjalanan Mas Brewok pengembara kali ini bersama Cak Cun. Enjoy the ride dan nikmati perjalanannya brother. Dulu kali ya? Ya boleh. Nyewa berapa? Tenda. Untuk berapa orang? Mana masih? Iya, yang rata. 1, 2, 3 sini. Kalau enggak ini aja, kayak kemarin posisinya. Satu, ini loh. Dung, dung, dung. Sama gini. Iya. Ada benjol-benjol. Kekecilan berarti ya? Kecilan. Mari kita set up tenda dulu bro. Jadi dulu sempet camping di sini gua 2025. Terus waktu itu camping tapi kurang proper. Akhirnya penasaran terus pengen kesini lagi. Yuk kita juga harus ikut setting tenda ini keburu hujan. Pulang sini ya, sampai rumah harus nyuci kelihatannya. Iya, sekali-kali biar dicuci. Musim hujan banyak orang pada mancing, berarti banyak ikannya ini. Nah, enaknya rumput tuh nggak sakit Sak punggungnya. Apa ya? Enaknya rumput. Oh iya. Coba Sak. Pegangan. Ntar kan gini. Dia kan. Coba Sak. Tek. Ambil tali.
Ini jam yang enak rasanya. Oke brother, jadi ini itu kedua kalinya gue camping di Tamblingan. Pertama kali camping ke sini tuh hampir mati bro, karena kurang prepare tempat sedingin ini, cuman pakai flash sheet. Jadi dibikin kayak kanopi gitu. Itu ibaratnya kayak sama aja tidur di luar itu. Tapi camping kedua kali ini gue pakai tenda brother. Pakai tenda, udah pakai SB. Pokoknya sekarang tuh bener-bener full preparasi. Tidak ingin mengulang kesalahan yang sama brother. Jadi kali ini gue lagi ada di Tamblingan. Tamblingan tuh masuknya masih Bedugul ya, Cak? Bedugul, brother. Banyak yang mancing, sayang banget kita kesini nggak bawa pancing. Banyak motor ember. Yang punya sampai nggak tahu, Ben. Kalau ada sendok di situ malah Cak nggak tahu. Karena di belakangan Ya, gini. makan dulu, brother. Ini ada chicken wings. Tuh. Penunggu ini nih, penunggu Tamblingan ini. Biasanya yang itu tuh, yang tadi itu Ben, yang di depan yang gede itu. Halo brother, balik lagi di sini bersama gue Mas Brewok Pengembara. Jadi kali ini gue datang lagi nih ke Tamblingan. Dulu gue sempat kesini tahun 2025. Akhirnya gue kesini lagi dengan persiapan yang lebih matang. Dulu gue pernah kesini, cuman awalnya tuh nggak niat buat camping bro. Tapi berhubung tempatnya bagus, akhirnya camping dengan peralatan yang seadanya. Kali ini gue camping nggak kelihatan ya. Pakai tenda. Terus pokoknya lengkap dah. Di sini gue pakai tenda, terus sleeping bag, alas, stiker, itu aja gue sebagian gak dialasin, rembes karena ini di rumputnya basah kan. Tapi gue bawa ini sih kayak sleeping pad gitu yang dari foam. Dan kondisinya sekarang mau purnama brother, harusnya dingin banget nih. Jam segini aja udah dingin, apalagi ntar malam kan. Tapi berhubung gue udah prepare persiapan yang emang mateng, mudah-mudahan gak bakal terulang lagi ya kejadian kayak tahun lalu. Mantep bro tempatnya.
Good morning brother. Selamat pagi di Tamblingan. Gimana Cak? Aman? Aman. Dingin nggak? Nggak seberapa untuk hari ini. Sedikit cerita perjalanan kemarin brother. Kemarin kita berangkat dari Banyuwangi jam 8 ya Cak? Jam 9 ya? 9-an. Berhubung awalnya janjian jam 9, terus akhirnya lebih awal tapi ujung-ujungnya berangkat jam 9. Akhirnya kita berangkat jam 9. Tapi motor gua tuh selama perjalanan waktu berangkat rada rewel bro. Ternyata karbunya bermasalah. Masuk kapal masih aman tuh, tapi nggak aman aja. Kita masuk kapal tuh Anjir ya karbunya itu. nggak macet. Oh ya, Kita nunggu sejam ada nggak? Ada ya? nggak ada. Setengah jam. Setengah jaman lah. Setengah jam kirain bakal masuk kapal yang itu, ternyata beda kapal. Kita pindah kapal terus habis itu masuk. Dan di kapal tuh padat bro. Gimana aja di kapal? Nyawer nggak? Nyaman yang pasti nggak nyaman lah. Panasnya luar biasa. Nggak nyawer. Oh nyaman. Nggak tuh. Jadi ada biduannya bro. Kita di nyebrang, tapi nyebrang kemarin kayak berasa lebih cepet dah. Berasa lebih cepet. Cuma nggak ya setengah jam, cuman kayak nggak berasa. Habis itu kita turun, motor gua gak bisa nyala bro. Di sela-sela ini Cak. Gak gue tutup itu ya. Kerannya Oh, iya. banjir bro, kayaknya ada seliter lebih tuh di bawah. Untung nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang nyalain api itu. Kalau api kebakar bisa. Habis itu keluar ternyata bisa nyala. Tapi pas sudah mau naik ke tanjakan, keluar kapal mati lagi bro. Akhirnya gue dorong, terus gue bawa ke keluar. Akhirnya kita servis, kita bongkar. Apa sih isinya Cak itu? Isinya air campur. Waduh nggak tahu itu. Karat-karat di tangki mungkin itu. Gue mau cerita sedikit Cak. Dulu gue tuh pernah camping di sini. Cuman kurang persiapan. Waktu itu bulan purnama, lagi dingin-dinginnya, kita camping cuma pakai flysheet. Wah, mantep ini. Itu bukan mantep lagi, itu bunuh diri itu. Ya. Dan gue nggak bawa jaket yang proper bro, cuma bawa denim, kemeja denim, sama jaket denim yang FFA itu loh. Kan itu nggak ada anget-angetnya orang denim. Iya. Habis itu ya udah kita gelar alas saja pakai blanket. Habis itu atasnya flysheet, ibarat kayak tidur di luar, kayak tidur di saung bengong kayak gitu. Mending tidur di saung bengong. Nggak hujan ya. Justru kalau misal hujan mungkin nggak terlalu ini dingin. tak dingin. Kalaupun hujan juga kan emang flysheetnya gede. Yang paling parah kan karena musim terang, dinginnya itu jadi parah banget, dingin pol. Akhirnya gue tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kali ini kita camping dengan peralatan yang proper brother. Udah ada tenda, flysheet, dan gue udah bawa sleeping bag, bawa alas, bawa apa, udah nyaman. Semalam dingin nggak Cak? Untuk dingin nggak seberapa dingin bener ya. Nggak ekstrim lah dinginnya. Tapi dinginnya dingin enak. Dingin enak ya. Iya, pokoknya buat kalian yang pengen ke Tamblingan, jangan asal-asalan deh kalau camping. Cari spot yang aman. Soalnya kalau misal musim hujan, kalau misal kalian nyari spot yang sekiranya rawan, kalau misal hujan airnya naik, itu bahaya bro. Jangan camping di bawah pohon. Itu ada yang camping di bawah pohon itu bahaya kalau ranting jatuh atau gimana. Dan kita camping rada ke tengah, tapi tetap dapat view yang bagus banget. Langsung dapat view depan pura bro. Waktu itu kan gue camping di belakang puranya. Ya jadi seperti ini brother. Paginya ini nggak terlalu cerah, sunrise-nya nggak terlalu kelihatan. Tapi udara sejuk lah ini. Tapi sejuknya bukan dingin yang nusuk ya. Iya enggak. Sejuk, dingin sejuk ya. Cuma kita ada yang kelupaan ini, nggak bawa joran, jadi nggak bisa mancing kita. Padahal ikannya banyak banget nih. Ikannya banyak, terus tapi walaupun kecil-kecil tapi ini ya, maksudnya ikan apa sih, jenis apa itu? Ini apa rasanya mujahir ini. Oke bro, kita mau enjoy dulu, kita sarapan dulu brother. Ikutin terus keseruan perjalanan Mas Brewok Pengembara bersama Cak Cun Garage. Kita beres-beres dulu brother. Kita cabut, ini kotor ini, biarin rada kering dulu. Habis ini gue mau lanjut ke Bedugul, ke tempatnya Mas Musli. Mungkin habis ini gue mau lanjut camping lagi brother. Cuman campingnya gue nggak pakai tenda lagi, tapi pakai hemok. Yo, mungkin cukup sekian ya perjalanan atau aktivitas Mas Brewok Pengembara kali ini, camping di Tamblingan.